Oke, kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Oke, Marco, kita berbicara tentang Pilpres alias Piala Presiden 2025 ya. Iya. Anyway, ini kan sebuah ajang pramusim ya, yang tentunya menghadirkan atau memberikan dampak yang signifikan. Begitu salah satunya adalah dengan menghadirkan pemain-pemain yang bersinar di lapangan begitu. Sekali. Tapi kalau mengingat format baru untuk saat ini begitu ya, akan ada potensi adanya perang bintang. Betul sekali. Ya. Jadi kalau seperti apa boleh diceritakan? Ya, kalau kita tahu bahwa ini berbeda dengan formatnya berbeda dengan musim-musim sebelumnya ya, bahwa sebelumnya itu kita bermain atau Piala Presiden bermain dengan tim yang lebih banyak, ada sampai 20 atau 18 atau terakhir itu 16 tim. Artinya mayoritas pemain-pemain atau tim-tim di Liga 1 itu tampil di Piala Presiden. Namun untuk edisi kali ini, edisi 2025, jumlah tim yang tampil itu hanya 6. Dua diantaranya dari luar, sementara 4 lainnya berasal dari dalam negeri. 3 dari dalam negeri, 1 Indonesian All Star ya. 1 Indonesian All Star. Artinya apa? Artinya semakin sedikit klub yang bertanding, tapi bukan berarti ini akan menjadi pertandingan yang membosankan. Mungkin justru ini malah menjadi lebih kompetitif lagi ya, karena timnya hanya sedikit dengan hadiah yang cukup besar. Dengan hadiah yang sangat memotivasi untuk bermain bisa lebih baik lagi. Apalagi dengan hadirnya dua tim luar dan juga yang menarik juga All Star ini voting dipilih oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Iya, betul sekali Maya. Jadi ada 55 nama. Mungkin kita bisa geser sedikit slide kita ke slide pertama. Oke. Ini kita geser dulu. Masih macet. Sebentar saya bantu. Ini dia. Ini dia. Yes. Jadi ini yang kita sebut tadi bahwa ada 3 tim, ada 6 tim yang dibagi dalam 2 grup. Kalau kita bisa lihat dulu nih ya. Iya. Yes. Kita lihat di sini ada Oke, di sini ada Indonesian All Star tadi yang Mai sempat sebut bahwa Indonesian All Star ini dihuni oleh pemain-pemain pilihan dari pecinta sepak bola Indonesia. Ada 50 nama yang diajukan 55 nama ya? 55 nama, betul. 55 nama yang diajukan oleh panitia. Nanti akan dipilih 30. Nah, rencananya voting akan ditutup besok. Jadi ada 2 tim yang penyumbang pemain yang cukup besar. Di sini ada Persija Jakarta dan juga ada Bayangkara. Dan kemarin sempat rame-rame tuh jangan pilih pemain Persija biar bisa fokus di latihan gitu loh. Tapi ya, anyway apapun itu, yang pasti kita lihat bahwa Liga Indonesia All Star ini cukup dihuni oleh pemain-pemain yang punya nama sebenarnya di Liga Indonesia. Siapapun itu nanti yang terpilih, tapi yang bisa kita garis bawahi untuk sementara ada 2 nama sebenarnya di sini. Ada Witan Sulaiman dan juga ada Elijah Spasojevic atau Spaso yang kita kenal dulu Spaso. Nah, Witan Sulaiman kita tahu adalah pemain yang udah atau bolang melintang di timnas Indonesia lah. Dia mulai tidak dipanggil sejak eranya Patrick Kluivert ya. Dia mulai terpinggirkan, tidak masuk dalam skema bermain dari Patrick Kluivert. Namun sebelumnya Witan kita tahu bahwa adalah pemain timnas yang memiliki caps yang cukup lumayan. Dengan jumlah gol, kalau nggak salah sekarang masih top scorer di timnas lah dengan jumlah 5 gol kalau nggak salah ya. Nah, dan namanya juga masuk dalam 55 pemain yang nantinya akan dipilih lewat voting oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Nah, ini menarik karena apa? Karena kembalinya Witan tentu saja. Kalau terpilih ya, dia kembalinya Witan ke lapangan akan 2 nama ini artinya, sorry gue potong, ini artinya bahwa 2 nama ini menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Ada 2 nama, betul. Ada 2 nama ini. Karena bisa saja kalau mereka bersinar di lapangan di Piala Presiden ini, Coach PK bisa saja bisa saja, apapun bisa terjadi. Betul, apapun bisa terjadi. Tapi yang pasti ini adalah kesempatan bagi klub atau bagi pemain untuk tidak memanaskan mesinnya, paling tidak memanaskan mesinnya jelang kompetisi bergulir. Nah, Witan kita garis bawahi karena memang mantan timnas dan tentu sangat ditunggu penampilannya di lapangan bersama dengan Indonesian All Star. Nah, yang menarik juga Spaso. Spaso ini sebenarnya juga pemain yang juga cukup lama ya, senior ya. Paling tidak sudah 15 tim yang pernah diperkuat oleh Spaso. Terakhir dia bermain untuk Bayangkara FC ya. Dan kita tahu dia sudah meraih 3 trofi di Liga 1. Satu bersama Bayangkara, yang 2 lagi bersama Bali United. Nah, Spaso cukup menarik karena juga merupakan pemain timnas dulunya. Jadi sempat punya caps di timnas Indonesia walaupun tidak banyak. Dan sempat main di Piala AFF juga. Dan kehadirannya tentu akan menjadi sorotan gitu, karena ini hanya tim yang akan bertanding tidak banyak, jadi sorotan akan ke Spaso kalau terpilih ya, terpilih dengan catatan kalau terpilih. Jadi paling tidak kita bisa melihat lah
pemain-pemain dengan pemain subur yang bermain di Piala Presiden Spaso salah satunya. Karena dia juga pernah top scorer di Liga Malaysia dan Liga Indonesia. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Marco bahwa dua tim yang memberikan nama paling banyak itu adalah Persija dan Bayangkara begitu ya. Masing-masing ada 7 nama begitu diberikan. Memang menarik dua nama ini, tapi yang menarik juga tidak hanya All Star, tapi tentunya kalau kita melihat Arema FC ya. Ya, kalau kita berbicara Arema FC kita tahu bahwa juara paling banyak juara di Piala Presiden 4 kali mereka meraih juara bertahan ya. Dan juara bertahan, makanya kemarin dipilih ikut untuk tampil di Piala Presiden 2025. Nah, Arema terbilang cukup serius menghadapi Piala Presiden 2025 ini karena mereka sudah menjalani latihan dan sejumlah pemain baru, termasuk salah satunya adalah Adi Satrio. Ini adalah kalau masih ingat ini adalah sempat kiper timnas juga, timnas. Dia kalau nggak salah dulu bermain bersama ada 3 dulu kiper timnas, ada Hernando Ari, Nadeo, dan Adi Satrio. Cuman setelah Martin Paes masuk, posisi Adi Satrio ini agak terpinggirkan ya. Nah, ini menjadi pemain baru di Arema FC. Dia sebelumnya bermain di PSIS Semarang. Dia sebenarnya masih ada kontrak sampai 2026, tapi karena PSIS degradasi, dia akhirnya memutuskan pindah ke Arema lewat proses negosiasi yang katanya sedikit rumit. Kita nggak tahu rumitnya seperti apa, tapi akhirnya Arema berhasil mendaratkan Adi Satrio. Nah, nama lain juga Marco yang menjadi perhatian juga adalah Arkan Fikri yang memperkuat U23 begitu ya. Jadi Arkan Fikri kemungkinan tidak bisa tampil di Piala Presiden karena sedang. Chance dari Arema FC akan seperti apa nih tanpa? Iya, sebenarnya sebagai juara bertahan mereka tentu punya mental untuk bisa mempertahankan gelarnya. Seperti apa kualitas Danti Arema di sini kita masih melihat dan masih meraba karena memang pemain-pemain yang akan memperkuat Singoedan tidak akan sama dengan musim sebelumnya. Ada beberapa wajah baru, ada beberapa wajah yang mungkin sudah tidak ada lagi di sana. Tapi kita akan melihat bahwa Singoedan ini adalah tim yang punya reputasi yang cukup baik ya di Liga Indonesia. Jadi mungkin secara mental mereka juga akan cukup bersemangat untuk bisa menjuarai Piala Presiden. Nah, lalu punya motivasi yang tinggi ya. Betul sekali. Motivasi tinggi juga tentunya dimiliki oleh Oxford United. Ya, jauh-jauh dari Inggris. Kalau nggak juara kan, aduh, gimana ya meskipun rasanya. Pemainnya pemain lokal juga ya. Betul, pemain yang timnas satu semua. Lokal, yang satu naturalisasi. Ada Marcelino. Dan ada Marcelino, ada Oli Romeni. Betul sekali. Oxford United. Wah, ini pertama kali mereka tampil di Piala Presiden ya sebagai undangan dan mereka sudah menyatakan komitmennya untuk hadir dengan kekuatan penuh dan mereka cukup antusias untuk bisa bermain di Indonesia dan tentu saja dengan kehadiran Oxford United siapa sih yang akan ditunggu dari Oxford pasti yang 2 nama inilah ada Oli Romeni, kita tahu dia adalah striker timnas sejauh ini sudah berapa 3 gol ya 3 gol dan juga tentu Marcelino yang menjadi rekannya di mana di Oxford United. Nah, cuman menariknya sebenarnya kedua pemain ini bukan pemain inti ya, bukan pemain reguler di Oxford United. Jadi nanti tergantung pelatih sebenarnya apakah dia akan memberikan menit bermain yang lebih kepada kedua pemain ini di Piala Presiden atau justru memasang pemain-pemain yang memang selama ini menjadi pemain inti. Tapi itu akan menjadi prerogatifnya pelatih. Tapi setidaknya kehadiran mereka akan menambah semarak perhelatan Piala Presiden 2025. Dan seperti itu, Mai. Jadi ya, paling tidak ya masih banyak nama lagi sebenarnya. Untuk ini sebenarnya kan ini grup A ya. Jadi karena ini baru grup A ya. Kita akan membahas selanjutnya di grup B ya. Silakan Marco. Coba kita lihat di grup B. Ya, nah ini grup B kita lihat sebenarnya ada 3 tim di grup B, ada Persib Bandung, ada Port FC dan juga Dewa United. Ya, Persib kita tahu lah, Persib adalah juara Liga 1 ya, back to back Liga 1. Kemudian Port FC di sini ada Asnawi ya. Betul. Ada dan terakhir Asnawi, ada Dewa. Dan juga ada Dewa United yang juga on fire nih ya. Jadi, on fire banget nih. Mungkin kita bahas satu persatu dari Persib. Persib kita juara bertahan back to back. Namun sayangnya Persib ditinggal banyak pemainnya, Mai. Paling tidak ada 8 kalau nggak salah, sampai 9 pemain lagi termasuk rata-rata pemain asing mereka sudah meninggalkan Persib Bandung. Tapi bukan berarti Persib bakal tampil seadanya ya. Kita tahu bahwa Persib merupakan salah satu tim yang cukup agresif di bursa transfer Liga Domestik kita. Sudah mendatangkan 2 pemain. Paling tidak ada 2 pemain, tadi Sadil Ramdhani dan Hehanusa, saudaranya, Alhamra ya. Nah, hari ini Persib Bandung juga mendatangkan 2 pemain lagi asing. Willem Marsilio yang dulu bermain di Arema, lalu ada satu lagi Luciano, pemain dari Argentina yang bermain di Liga Malaysia sebelumnya. Nah, duanya berposisi gelandang, artinya apa? Artinya Persib juga mempersiapkan tim untuk tampil di Piala Presiden ini dengan sebaik mungkin gitu. Namun yang bisa kita soroti nanti tentu saja yang akan ditunggu ada nama Beckham Putra. Beckham Putra. Ya, ini akan menjadi panggung mungkin bagi Beckham Putra ya. Karena apa? Karena di timnas kemarin dia
bersinar lah bisa dikatakan. Tentang lah permainannya. Jadi dia main di lawan China main sebagai pemain pelapis, walaupun Indonesia menang dengan 1-0, lalu dicoba sebagai starter saat melawan Jepang, tapi hasilnya kalah 0-6. Jadi ya mungkin orang belum lihat lah kemampuan Beckham Putra ini kan, secara dia juga cukup banyak diperbincangkan di media sosial ya, banyak yang pro, banyak yang kontra. Tapi mungkin nanti akan menjadi panggungnya bagi Beckham Putra untuk tampil di Piala Presiden 2025. Lalu ada Sadil Ramdhani. Nah ini Sadil Ramdhani sebenarnya apa ya? Anak yang hilang. Anak hilang. Jadi setelah sempat bersinar di Liga Indonesia bersama Persela Lamongan, lalu pindah ke Malaysia, sempat main di Timnas, lalu hilang lagi, pindah lagi ke Malaysia, dan akhirnya kembali lagi ke Persib Bandung. Nah dia dikontrak selama 3 tahun kalau nggak salah ya. Dan Sadil Ramdhani ini pemain yang cukup menarik untuk kita saksikan karena dia punya mental bertanding atau fighting spirit yang oke, juga punya kemampuan dalam menyerang juga baik karena dia memang berposisi sebagai winger ya, bisa bermain di kiri, bisa bermain di kanan, dan ini tentu menjadi bintang yang tentunya nanti akan ditunggu oleh para penonton di Piala Presiden 2025. Para pecinta sepak bola Indonesia khususnya. Selain tentu saja pemain-pemain baru tadi yang ada, mungkin ada William, ada juga si Luciano, dan ya yang 2 nama ini tentu layak ditunggu, Mai. Pastinya. Nama yang juga kita tunggu-tunggu adalah Asnawi Mangku Alam. By the way, Asnawi di Port FC seperti apa sepak terjangnya, Bro Marco? Asnawi di Port FC itu pemain reguler ya. Dia bermain dengan menit bermain yang cukup banyak musim lalu. Itu kenapa Asnawi akhirnya sempat dipanggil nih dalam 30 nama yang akan dipersiapkan Patrick Kluivert untuk pertandingan melawan China dan Jepang kemarin. Tapi akhirnya tercoret, nggak masuk DSP, nggak masuk daftar susunan pemain. Tapi yang pasti apa? Siapapun pasti akan merindukan permainan Asnawi Mangku Alam. Kemarin berharap kita melihat dia di timnas, tapi ternyata enggak. Dan ini adalah panggung bagi Asnawi untuk kembali mungkin menunjukkan siapa Asnawi sebenarnya. Betul. Bersama Port FC. Port FC kita tahu bahwa bukan klub sembarangan juga. Dia 3 musim terakhir berada di 4 besar Thai League. Jadi ya ini mungkin akan menjadi tontonan menarik juga melihat penampilan Asnawi nantinya. Nah, ini juga menarik nih kalau kita Dewa lihat. United. Ada nama Ricky Kambuaya. Ada Ricky Kambuaya. Dan juga Egy Maulana. Sebenarnya ada satu lagi di sini. Pemain timnas. Septian. Kalau kita masih ingat, ini timnas juga kan? Septian Bagaskara. Jadi dia juga masuk timnas. Tapi yang menarik dari Dewa United apa, Mai? Yang menarik dari Dewa United ini adalah mereka ini adalah tim yang sangat berambisi untuk bisa menjuarai Liga pada musim depan. Karena musim ini mereka ada di posisi kedua. Dewa United runner up. Dan mereka ini digadang-gadang sedang membangun dream team. Dengan mendatangkan pemain-pemain yang cukup baik ya, pemain-pemain punya nama ya. Setelah mereka memiliki nama-nama seperti Ricky Kambuaya, Egy Maulana, dan juga Septian, mereka juga kabarnya sedang mendekati Stefano Lillipali. Dan menurut transfer market kemarin, potensinya untuk bergabung itu sudah sampai 98%. Lalu ada lagi nama Rafael Struijk juga. Mereka juga kabarnya nih ya, menurut transfer market juga mereka berada di posisi paling depan nih untuk kemarin kita juga sempat membahas itu ya, untuk mendatangkan Rafael Struijk. Artinya apa? Di sini akan bertabur bintang nantinya. Lalu ada juga mereka juga mendekati kabarnya nih, masih rumor ya, Nick Kuipers, pemain pertahannya Persib Bandung. Nah, mereka juga kabarnya mendekati untuk bisa direkrut musim ini. Tapi menariknya adalah Piala Presiden ini nanti akan terlihat semua nih rumor-rumornya terbukti apa enggak nih ya. Karena tanggal 28 Juni ini akan menjadi batas akhir bagi tim-tim yang akan tampil untuk entry by name, memasukkan nama-nama pemainnya. Jadi kita bisa lihat. Jadi kita lihat siapa yang akan memperkuat tim mana, itu akan terlihat nanti. Paling tidak untuk gambaran awal lah, karena mereka ini kan masih turnamen pramusim, jadi artinya apa? Turnamen pramusim kemungkinan belum menjadi pemain permanen ya, yang direkrut permanen, mungkin trial atau seperti apa. Biasanya pada musim-musim sebelumnya itu bisa didaftarkan lah. Tapi paling nggak kita bisa lihat gambaran siapa sih dari tim-tim ini nanti yang punya pemain yang skuadnya mentereng gitu. Itu dia yang kita nantikan ya pemirsa ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih yang menarik untuk dibahas? Yang menarik mungkin kita agak sedikit informasi ringan aja ya. Untuk di slide ketiga kita, ini adalah jadwal ya. Kita jangan sampai lupa, kita udah bahas panjang lebar tadi pemain bintang, lupa jadwalnya kapan mainnya gitu. Kapan nih mainnya mulainya? Kapan mainnya? Dia mainnya tanggal 6 sampai 13 Juli. Ini dia jadwalnya. Yang menarik adalah pertandingan akan dibuka di GBK. Stadion Gelora Bung Karno antara Oxford United melawan Liga Indonesia All Star. Artinya ini tontonan suguhan yang tentu sangat dinanti ya. By the way, ini untuk All Indonesia
Untuk Indonesia All Star ini, kapan ditutup votingnya, Marco? Voting untuk Indonesian All Star ini ditutup besok, 26 Juni. Jadi sudah berapa lama ini dibuka votingnya? Dimulai itu sekitar berapa hari? 5 hari lalu ya, kalau nggak salah. Saya lupa persisnya, tapi akan ditutup besok. Jadi jangan lupa cukup kesempatan lah ya untuk para pecinta sepak bola untuk memilih siapa aja pemain jagoan-jagoannya nih yang bakal ditaruh atau ditempatkan di Liga Indonesia All Star ini. Oke, menarik, akan bertemu dengan Oxford United Jadi ini di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi ini satu-satunya pertandingan yang akan berlangsung di Jakarta. Marco akan hadirkah nanti? Liputan mungkin. Tapi kan kita ada Gocek Marco setiap malam, nah agak susah sebenarnya. Jadi saya pengen sih untuk hadir di sini 19.30. Jadi agak sulit. Agak sulit ya, boleh lah izin nanti Bro Marco live dari sana. Bisa jadi. Mungkin. Nah, ini adalah hadiah-hadiahnya, Mai. Kita ulang lagi 5,5 miliar, 3 miliar, 2 miliar. Ini adalah motivasi terbesar, betul. Karena ini bukan uang sedikit, ini cukup besar. Hanya berbeda 1, sekian miliar dari juara liga. Jadi ini adalah daya tarik, salah satu daya tarik dari Piala Presiden 2025. Oke, satu lagi mungkin Bro Marco, ini harapannya untuk Piala Presiden kali ini dengan format yang baru untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dari awal apa? Ya, sebenarnya kita kalau melihat formatnya ya ini adalah boleh dikatakan lebih ke arah entertainment ya. Karena kalau dulu sebenarnya memang murni untuk turnamen pramusim sebagai ajang klub-klub di Liga 1 untuk menakar kekuatannya sebelum menghadapi kompetisi pemanasan juga pemanasan, betul. Kalau ini hanya diikuti 6 tim. Jadi kita berharap sih memang pelatih-pelatih nanti menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Jadi ini memang sebuah ajang turnamen yang cukup menghibur ya. Dengan jumlah pertandingan yang sedikit. Satu tim itu untuk menjadi juara itu paling cuma bertanding 3 kali untuk bisa jadi juara. Jadi kita berharap sih mereka pelatih-pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya nanti di Piala Presiden 2025. Oke, thank you so much Bro Marco. Besok kita akan lanjut lagi ya dengan gocek-gocekannya Bro Marco yang lainnya. Oke, pemirsa, penggemar Oklahoma City memenuhi jalanan untuk merayakan gelar juara NBA perdana tim kesayangan mereka. Selengkapnya usai jeda.